Selamat malam. Berikut merupakan gambaran atau model soal yang mirip dengan soal ujian siswa kelas 3 semester genap. Jadi di situ nanti pada soal ujian ada 30 soal pilihan berganda dan 5 soal esai, di mana soal pilihan berganda 22 soal merupakan soal hitungan. Jadi pada video kali ini Abang akan membantu kalian untuk menyelesaikan bentuk soal hitungan ya. Sedangkan 8 soal itu merupakan soal teori yang kemarin juga apa ada kasih kisi-kisinya. Kalian boleh baca aja kisi-kisi yang apa kasih. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Jadi nanti di video kali ini soalnya ini benar-benar hampir mirip dengan soal ujian kalian nanti. Jadi pastikanlah bahwa kalian memahami dengan benar video yang Bapak kasih ya. Oke. Yang pertama, energi yang diradiasikan per detik oleh benda hitam pada suhu T1 besarnya 81 kali energi yang diradiasikan per detik pada suhu T0. Maka besar T1, nanti jawaban T1 ini nanti dalam T0 ya. Dalam T0. Jadi kalau misalkan kalian ingat rumus daya pada radiasi benda hitam, P sama dengan A dikali E dikali sigma dikali T pangkat 4. Jadi kita bisa katakan bahwa daya itu berbanding lurus dengan pangkat 4 dari suhu mutlak. Untuk soal ini kalian langsung berbandingkan aja ya. Jadi P mula-mula P0 aja dengan P1 berarti sama dengan T0 per T1 pangkat 4. Dimana nanti P0 nya buat aja tetap P0. Sedangkan P1 nya itu 81 kali P0. Dimana T0 per T1 pangkat 4. Jadi P0 nya bisa dicoret. Kemudian akar pangkat 4 kiri kanan. Akar pangkat 4. Sehingga nanti tinggal 1/3 sama dengan T0 per T1. Jadi nanti dapat diketahui bahwa T1 itu sama dengan, ini kali silang aja ya, 3 T0. Ini ya. Nomor 1 berikut jawabannya ya. Terus kemudian kita lanjut ke nomor 2. Suatu benda hitam sempurna mempunyai luas penampang 500 cm pangkat 2 dengan suhu 527 derajat Celcius. Jika konstanta Stefan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8, maka besar energi yang dipancarkan dalam atau selama 2 menit. Jadi pastikan semua satuan yang kalian gunakan itu merupakan satuan internasionalnya ya. Untuk luasan, jadi untuk luasan A-nya itu kalian harus ganti ke dalam meter pangkat 2. Ingat cm pangkat 2 ke meter pangkat 2 naik 2 tingkat. Karena pangkat 2 berarti dibagi atau dikali 10 pangkat minus 4. Jadi A-nya itu kita bisa bilang 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter pangkat 2. Kemudian suhunya itu adalah 527 derajat Celcius. Jadi kalian harus ubah dulu ke dalam Kelvin. Berarti ditambah 27, 3. Itu sama dengan 800 Kelvin. Kemudian konstanta Stefan Boltzmann-nya tetapan memang itu 5,67 kali 10 pangkat minus 8. T-nya dalam waktu 2 menit atau 120 sekon ya. Energi yang dipancarkan selama 2 menit. Ini rumusnya sama kayak nomor 1. P sama dengan usaha atau energi per persatuan waktu. Itu sama dengan A dikali E dikali tetapan Boltzmann dikali T pangkat 4. Jadi kita bisa bilang W sama dengan A-nya masukin 5 kali 10 pangkat min 2 dikali E-nya itu benda hitam sempurna berarti E-nya 1
sigmanya 5,67 kali 10 pangkat min 8. T-nya itu 800 atau 8 kali 10 pangkat min 2 pangkat 4. Dikali waktunya. Dikali lagi. Sini aja kita buat, dikali dengan 120. Jadi nanti ini kalian bisa lakukan hitungan sendiri aja ya. Atau dikumpul-kumpulkan dulu aja yang angka-angkanya. 5 dikali 5,67 dikali 8 pangkat 4 itu, nanti kalian cari aja ya. 8 pangkat 4 dikali 120 kali 10 pangkat. Ini nanti habis nih. Ini sama ini habis. Berarti kali 10 pangkat min 2. Ya, nanti ini langsung dihitung aja. Satuannya joule. Itu paham ya? Nanti kalian buat aja kisaran di 2 di belakang koma. Atau 1 di belakang koma, baru kemudian tinggal sesuaikan jawaban aja ya. Kita lanjut nomor 3. Jadi dia ditanya panjang gelombang. Ini ingat hukum pergeseran Wien, dimana C-nya tetapan ini. Rumus C sama dengan lambda kali T. Jadi untuk mencari lambda sama dengan C per T. C-nya berapa? Ini kalian bulatkan aja. Kalau misalkan repot, dibulatkan aja menjadi 3 aja nanti. 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4000. 4000 ini berarti kan 4 kali 10 pangkat 3 ya kan. Atau 3 bagi 4 itu 0,75 kali 10 pangkat. Langsung aja lah ya. Lambda sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 4 kali 10 pangkat 3. Sorry ya, ini agak macet-macet nih. Jadi 0,75 kali 10 pangkat minus 6. Atau bisa dibilang 7,5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Atau kalau misalkan minus 7 nih ya. Atau kalau misalkan dalam nanometer kali 10 pangkat 9 jadi 750 nanometer ya gitu ya. Kita lanjut nomor 4. Jadi ini berhubungan dengan efek fotolistrik. Energi kinetik. Energi kinetik itu sama dengan E dikurang fungsi kerja. Di mana E itu sama dengan H dikali F dikurang fungsi kerja ya. Itu EK. Ternyata dia nanya fungsi kerja sini ya. Berarti W0 sama dengan, ini pindahkan aja posisinya ke sana. Berarti W0 sama dengan H kali F dikurang EK. Hanya tetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikurang EK-nya itu H dikali, sebentar ya, cahaya dengan frekuensi dijatuhkan pada satu logam. Oh, ini kali F lagi lah. Sorry ya, hanya dikali F lagi, dikali 4 kali 10 pangkat 14 dikurang
ini 2 kali 10 pangkat min 19. Jadi ini kalikan aja. 25 26 26,52 kali 10 pangkat min 20 ya. Kurang 2 kali 10 pangkat min 19. Ini kan bisa dibuat jadi 2,652 ya. Kali 10 pangkat min 20 kurang 2 kali 10 pangkat min 19. Jadi jawabannya nanti jadi 0,65. Ini 19 ya. Kali 10 pangkat min 19 Joule. Paham ya? Oke, nomor 5. Suatu elektron mula-mula diam dipercepat dengan beda potensial 2V, sehingga panjang gelombang de Broglie elektron adalah I. Jika elektron yang mula-mula diam tersebut dipercepat dengan beda potensial 8V, maka panjang gelombang de Broglie elektron menjadi berapa katanya kan. Jadi ini kita hubungkan aja energi potensial dengan energi foton. Jadi energi potensial itu kan Q kali delta V. Energi foton itu sama dengan H dikali C per lambda. Jadi kalau misalkan ada dua kondisi ini kita bandingkan aja. Jadi Q dikali delta V1 per Q kali delta V2 sama dengan H C per lambda 1 H C per lambda 2. Atau kita bisa bilang nanti delta V1 per delta V2 sama dengan, ini coret aja ya, lambda 2 per lambda 1. Tinggal dimasukin aja. Jadi delta V1 kan 2 volt. Delta V2 itu 8 volt. Lambda 2 mau dicari. Per lambda satunya itu I aja. Jadi kita bisa bilang nanti lambda 2 sama dengan 2 per 8. Ya, ini kali silang aja nih. Jadi 8 lambda 2 sama dengan 2 I. Berarti lambda 2 sama dengan 2I per 8. Atau sama dengan 1/4 I. Paham ya? Kita lanjut nomor 6. Jika konstanta Planck-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second, cepat rambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8, panjang gelombangnya 200 nanometer. Ingat lambdanya itu ubah dulu ke dalam bentuk meter. Jadi 200 kali 10 pangkat min 9 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini langsung aja pakai rumus yang E sama dengan HC per lambda. Hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 dikali C-nya 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya 2 kali 10 pangkat min 7 sama dengan, ini kan 3 bagi 2 kan 1,5 yang ini. Jadi 1,5 kali 6,6 9,9 dia. 9,9 kali 10 pangkat. Ini dengan ini jadi 10 pangkat 15. Min 34 dengan 10 pangkat min 15 jadi 10 pangkat min 19 Joule.
Oke ya, paham ya? Gampang lah ya. Kita lanjut nomor 7. Jadi ada dua partikel A dan B dengan massa yang berbeda, di mana MA itu sama dengan MA itu sama dengan 144 MB. Memiliki energi kinetik yang sama, EK-nya sama. EKA sama dengan EKB. Jadi kalau misalnya kita bandingkan nanti EKA per EKB, energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya, per setengah mvb kuadrat. Ini MA, ini MB. Setengahnya boleh coret. EKA nya sama kan, ini coret aja jadinya. Atau kita bisa bilang nanti MA per MB sama dengan, ini kali silang ya, jadi VB nya kali ke atas, MA nya turun ke bawah, jadi VB per VA kuadrat. Atau kita bisa bilang nanti VB per VA nya sama dengan kuadrat sama dengan MA kan, MA nya kan 144 MB per MB, coret. Kemudian diakarkan lah kiri kanan. Jadi kita bisa bilang VB per VA nya sama dengan, ini akarkan ya, 12. Oke, kita langsung masuk ke panjang gelombang de Broglie ya. Jadi panjang gelombang de Broglie itu langsung kita bandingkan aja lah ya. Sama dengan H MA dikali VA per H per MB dikali VB ya. Jadi hanya bakal dicoret. Ini di rocker posisinya di atas ininya dia. Jadi lambda A per lambda B sama dengan MB dikali VB per MA kali VA. MB nya tadi ada nih kan, MB nya biarkan aja MB. MB per MA nya 144 MB dikali VB nya kan ada nih, VB per VA kan 12, berarti dikali 12 deh. Ini coret, berarti lambda A per lambda B itu sama dengan 12 per 144 ya, itu sama dengan 1/12. Jadi kita bisa bilang nanti lambda B nya sama dengan 12 kali lambda A. Jadi kalau lambda A nya yang ini kan 0,5, berarti 12 kali 0,5 sama dengan 6 nanometer ya. Bisa ya? Oke, kita lanjut nomor 8. Jadi ini ada dua benda yang bergerak masing-masing sepertiga C dan 1/5C, arahnya berlawanan. Dia tanya nanti kecepatan benda pertama terhadap benda kedua. Ini nanti langsung aja pakai rumus yang V sama dengan, ini kan arahnya berlawanan. Ya, jadi V pesawat pertama tambah V pesawat yang kedua dibagi 1 ditambah V1 per V2 dibagi C kuadrat ya. Ini langsung aja 1/3C tambah 1/5C dibagi 1 ditambah 1/3C kali 1/5C per C kuadrat. Ini C nya coret, habiskan dengan ini. Jadi kalau ini kita tambahkan, samakan penyebut aja per 15. Ini kan berarti 5 tambah 3 ya, C per 1 ditambah 1/15.
Atau sama dengan 8/15C. Ini kan di penyebutnya kok ditambahkan 16/15 kan. Kita roker aja ya ke atas. Kita kali dengan 15/16. Ini kan 16/15 yang tadi nih. Jadi kalau kita roker jadi 16/15. Jadi ini kita coret. Jadi bisa kita bilang nanti 8/16 atau setengah C lah ya. Oke ya, paham ya. Kita lanjut lagi. Nomor 9. Panjang cahaya yang dipancarkan oleh lampu monokromatik, berarti satu jenis sinar ya, 200 watt adalah 3,3 kali 10⁻⁷ meter. Caca foton atau jumlah partikel ini per second yang dipancarkan adalah, jadi ingat aja rumusnya, E sama dengan N dikali H dikali C per lambda kan. Rumus energi foton ya. Dimana nanti E-nya bisa kita gantikan dengan P kali T. P kali T sama dengan N dikali H C per lambda. Jadi ini kan dia tanya P sama dengan T-nya ini turun ke bawah ya. Jadi N per T dikali H C per lambda. Ini mau ditanyanya berapa jumlahnya? Setiap detiknya berapa? Dimana dayanya 200 sama dengan H-nya tetapan. Kita buat aja 6,6 kali 10⁻⁴. C-nya C-nya 3 kali 10⁸ per lambdanya. Oh ini jangan lupa ya, ini mau dicari N per T nya maksudnya 3,3 kali 10⁻⁷. Jadi ini coret dapat 2. Nanti ini berarti N per T sama dengan, perhatikan di sini posisinya ya, 200 dibagi tadi nih. Jadi kalau yang ini kita selesaikan, itu nilainya 6 kali 10⁻⁻15. Jadi kalau dicoret ini 100 bagi 6 itu 200 bagi 6 itu 33,3 itu. 33,3 kali 10⁻15 partikel atau foton per sekon ya. Paham ya? Oke, nomor 10 ini gampang aja. Jadi sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan. Jadi kita anggap ada kereta api. Inilah kita anggap ya. Bergerak ke sana 60 km per jam. Ini satuannya nggak diubah, nggak apa-apa nih. Baru Ari berada di dalam kereta itu berlari dengan kecepatan 5 km per jam terhadap kereta api dan arah yang berlawanan. Berarti dia arahnya ke sana dengan kecepatan 5 km per jam. Jadi jika Ira yang duduk stasiun, berarti ada orang di sini yang diam melihat si Ari tadi nih bergeraknya kan ke sana. Jadi logikanya kecepatan si Ari itu menurut si Ira itu sama dengan 60 km dikurang 5 km karena arahnya bergeraknya berlawanan dengan arah kereta. Kalau bergerak searah itu kita tambahkan. Karena bergerak berlawanan jadi kita kurangkan ya. Jadi jawabannya ya sederhana aja 55 km per jam ya. Oke, ini gampang aja ya. Lanjut. Oke, ini ada
Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan 0,6 C terhadap bumi. Dari pesawat ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 C searah dengan pesawat. Ini pesawatnya. Kecepatan peluru terhadap bumi berapa? Ini sama aja kayak seperti konsep si dua pesawat yang saling mendekati. Rumusnya hampir mirip. Jadi V-nya, ya anggap aja V si pesawat, PS, tambah si P peluru, VP, per 1 ditambah V pesawat dikali V peluru per C kuadrat. Jadi V-nya sama dengan 0,6 C tambah 0,5 C dibagi 1 tambah 0,6 C dikali 0,5 C per C kuadrat. Ini habis. Ini kok dijumlahkan jadi 1,1 C dibagi dengan ini dikalikan kan 0,3 kan. Tambah 1 1,3 ya. Jadi nanti tinggal disederhanakan aja lah berapa ini hasilnya. Jawabannya dalam C. Paham dia? Teruskan lagi nomor 12. Sebuah pesawat bergerak dengan kecepatan relativistik sebesar V terhadap bumi. Oleh pengamat di bumi, pesawat itu terukur memiliki panjang L. Jika kecepatan pesawat itu diturunkan menjadi sepertiganya, panjang pesawat itu terukur oleh pengamat di bumi menjadi 2L. Maka V-nya berapa gitu. Jadi ini kondisinya kita bandingkan aja ya. Jadi LT1 per LT2 sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dibagi L0 akar 1 dikurang V2, ini tadi V1 ya, per C kuadrat. Ini L0 kita coret habis kan. Sewaktu dia kecepatan V, LT-nya diukur L. Sewaktu kecepatannya itu sepertiganya, pesawat itu terukur dengan 2L. Jadi di sini jadi kita gabungkan aja lah nilai akarnya. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dibagi 1, ini akarnya ke bawah aja ya. Dikurang, ini langsung kita ganti aja V2-nya. Ini ada kuadrat tadi. V2-nya dengan sepertiga V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini bisa dicoret nih ya, si L-nya. Baru kita keluarin kiri kanan aja. Keluarin kiri kanan. Terakhir jadi setengah sama dengan seperempat sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dibagi 1 dikurang 1/9 C kuadrat per C kuadrat. Seper 9 V tadi ya, seper 9 V. Oke. Ini kita kali silang aja. Jadi yang ini kita kali ke atas, yang ini kita kali ke sini ya. Jadi 4 dikurang 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 1/9 V kuadrat per C kuadrat. Kita kali C kuadrat semua. Kali C kuadrat. Jadi 4C kuadrat dikurang 4V kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang 1/9 V kuadrat. Terus kemudian yang terserah sih, yang ini kita roker ke sana. Jadi 4C kuadrat dikurang C kuadrat
sama dengan 4V kuadrat dikurang 1/9 V kuadrat sama dengan 3C kuadrat sama dengan, ini jadi 37 ya, 36/9, 4 ini kan 36/9 dikurang 1/9 jadi 35 ya, per 9 V kuadrat. Kita geser ke sini. Jadi V kuadrat sama dengan, ini kali ke sana ya, 35-nya turun ke bawah. Jadi V kuadrat sama dengan 27/35 C kuadrat. Jadi V sama dengan akar 27/35 C. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita teruskan. Nomor 13, agar energi kinetik benda sama dengan bernilai 50% energi diamnya dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa, maka benda harus bergerak dengan kelajuan berapa gitu. Jadi energi kinetik sama dengan 50% dari E0. Dimana EK itu rumusnya kan E dikurang E0. Dimana EK nanti kita gantikan dengan 50% itu bisa dibilang setengah ya. Setengah E0 sama dengan E dikurang E0. Ini pindahin ke sini aja. Digabungkan jadi tambah dia kan. Setengah tambah 1 jadi 3/2 E0 sama dengan E. Oke. Kan dia nanya kecepatannya berapa ya. Jadi E0 nya kita buat aja menjadi M0C kuadrat. E nya kita pakai yang M0 C kuadrat. Kemudian 3/2 M0 C kuadrat. M nya kita gantikan menjadi M0 massa relativistik ya. Akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikali C kuadrat. Jadi ini boleh coret. Habis. Ini posisinya kita rocker aja, kita naikkan ke atas, kita rocker nih ya. Ini ke atas, ini kita rocker ke atas. Dia jadi 2/3 sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat ya. Karena mula-mula di sini kan 1 tadi. Jadi kok di rocker ya nanti per 1 ya. Sama aja gitu. Biar hilang akarnya keluarin kiri kanan. Keluarin kiri kanan dia jadi 4/9 sama dengan 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Rocker posisi mereka dua. Ini negatif ya, jadi positif nanti. Yang ini kan negatif nih. Jadi positif. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang 4/9. Jadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 5/9. Atau bisa kita bilang V kuadrat ini kali silang ke sana. Jadi V kuadrat sama dengan 5/9 C kuadrat. Atau V sama dengan akar 5/9 C. Atau bisa kita bilang V nya sama dengan akar 5/3 C. Oke ya, paham ya? Nomor 14 itu sama kayak nomor 13. Nanti kalian tinggal gunakan cara yang sama. Nanti dapat jawabannya ya. Terus kemudian nomor 15. Ini spektrum atom hidrogen ya. Jadi bila elektron pindah dari kulit O. Kalian ingat pelajaran kimia ya. Di mana nanti
di mana nanti bentar ya. Di mana setiap kulit yang pertama, kulit K itu sama dengan N-nya sama dengan 1. K, L itu N-nya 2. Dan seterusnya lah ya. K, L, M, N, O. Berarti kulit O itu kulit N-nya sama dengan 5 ya. Jadi di sini ada terjadi perpindahan antara elektron dari kulit O ke kulit Cl. Kalian pakai rumus yang 1 lambda sama dengan R dikali 1 N2 kuadrat dikurang 1 N1 kuadrat. Dimana N2 ini merupakan kulit tujuan, N1 itu kulit asal ya. Jadi 1 lambda sama dengan R. Tujuannya itu dia mau ke kulit Cl. Berarti N-nya 2. Yang tadi ini ya. Jadi dia dari N2 dia mau ke sini. Dikurang 1 per 5 kuadrat. Berarti 1 lambda sama dengan R dikali 1/4 dikurang 1/25 ya. Berarti 1 lambda sama dengan R. Ini penyebutnya per 100 ya. 25 kurang 4 itu sama dengan 21 per 100 R. Jadi lambdanya balikkan aja. 100 per 21 R. R-nya di penyebut ya, di bawah. Oke, bisa ya. Untuk nomor 16, elektron pada atom yang berpindah lintasan luar ke dalam akan memancarkan gelombang elektromagnetik, atau dia memancarkan bisa infrared, ultraviolet, cahaya tampak, dan sebagainya lah ya. Manakah perpindahan di bawah ini yang menghasilkan frekuensi paling besar? Ingat ya, frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi nanti tekniknya di sini carilah panjang gelombang pada masing-masing perpindahan si elektron itu pada masing-masing spektrum cahaya pada perpindahan elektron. Carilah lambda atau panjang gelombang yang paling pendek dari beberapa kondisi. Nanti ini kan pilihan berganda nih. Jadi pilih kalian cari ya. Cari yang panjang gelombangnya paling pendek, dia akan menghasilkan frekuensi terbesar. Cara nyari panjang gelombangnya gimana? Hampir sama seperti soal nomor 15 ya. Nanti kalian amati aja. Oke, nomor 17. Dalam suatu peluruhan atau disintegrasi inti. Jadi untuk nomor 17 ini yang kalian harus ingat ya, yang kemarin Bapak bilang kemarin. Neutron itu berapa? Elektron itu berapa? Proton itu berapa? Terus kemudian positron itu berapa? Terus kemudian alpha itu berapa? Ininya lah maksudnya ya, nomor atom sama nomor massanya. Terus kemudian deuteron itu 21, triton itu 31. Baru gamma itu 00. Jadi ini harus kalian ingat ya. Biar kalian tahu nanti apa sepertinya si gelombang yang dipancarkan atau sinar yang dipancarkan oleh Y itu siapa. Jadi ini sama seperti biasa aja. Misalkan 95. Ini deuteron 21 menghasilkan Z 74 ditambah si Y ya. Jadi di sini untuk nomor massanya sebelah kiri itu nomor massa kan yang ini. Ini samain nomor massa. Jadi untuk nomor massanya atau massanya lah kita bilang. 9 tambah 2 sebelah kiri. Sebelah kanannya ini anggap aja A dan B aja ya. 7 tambah A. Berarti dari sini kita dapat nanti A-nya 4 lah ya. Kemudian untuk nomor atomnya
Itu 5 tambah 1 yang di bawah ya, nomor atom bawah ini, sama dengan 4 tambah B. Atau bisa kita bilang nanti B-nya itu 2. Jadi si X itu adalah 42. 42 itu siapa? Ya ini, alpha. Ya, sinar alpha. Oke ya, paham lah ya. Itu gampang aja lah. Nomor 18. Suatu unsur radioaktif tinggal 12,5% dari jumlah semula selama 10 menit. Bila mula-mula massa unsur tersebut 120 gram, maka setelah setengah jam massa unsur yang belum melulu tinggal berapa? Artinya massa sisanya berapa? Jadi pertama-tama kita harus cari dulu waktu parunya ya. Jadi pertama-tama kita buat dulu NT sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah ya. Rumus paruh lah. Ternyata dia tinggal 12,5%. Jadi kalau kita bilang 12,5% itu per 100 itu setara dengan 1/8 ya. Jadi kita bisa bilang nanti dia menjadi tinggal 1/8 N0. N0 setengah pangkat T-nya 10 per T setengah. Ini bisa coret, ya kan? Berarti ini kan 1/8 ini kan setengah pangkat 3 ini. Sama dengan setengah pangkat 10 per T setengah ya. Atau bisa dibilang 3 sama dengan 10 per T setengah. Ini rocker posisinya atau waktu parunya itu sama dengan 10/3. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke massa itu. Jadi massa akhir sama dengan massa mula-mula dikali setengah pangkat T per T setengahnya. Massa mula-mulanya 120. Setengah T-nya itu selama setengah jam, 30 menit ya. Dibagi waktu parunya 10/3. Jadi kita bisa bilang 120 dikali setengah. Ini coret dapat 3 ya. Dapat 3. Ini rocker ke atas jadi 3 kali 3 jadi 9. Setengah pangkat 9. Jadi 120 dikali setengah pangkat 9 itu 512 ya. 512. Jadi jawabannya 120 per 512 gram. Ini yang tersisa ya. Oke. Paham ya? Kita lanjut. Nomor 19. Ini nanti berhubungan dengan massa inti. Oke. Untuk soal nomor 19, massa inti helium dan inti hidrogen. Sebenarnya ini hidrogen itu dalam bentuk deuteron ya. D ini dalam bentuk D21 nih. D21. Masing-masing adalah 4,003 satuan massa atom dan 2,0150 satuan massa atom. Maka energi minimum yang diperlukan untuk memecah partikel alpha menjadi deuteron adalah, jadi yang perlu diketahui bahwa helium 42 akan menjadi deuteron 21 sebanyak 2 nanti kan. Sebanyak 2 atom dari deuteron. Jadi kita anggap aja cari perbedaan massanya, defek massa yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Berarti 4,003 massa si apa namanya itu helium, kita kurangkan dengan 2 kali massa si deuteron. Nah, itu ya. Jadi di sini jadi 4,003 dikurang dengan 4,03. Oke ya. Ini senilai dengan minus 0,003
0, ini 3, ini tadi 3 jadi 30, 027 satuan massa atom kan. Artinya sebenarnya minus ini kita membutuhkan energi untuk bisa memecahnya menjadi si deuteron itulah maksudnya ya. Jadi berapa energinya? Itu perbedaan massanya kita kalikan dengan 931 mega elektron volt. Ini emang tetapan udah. Jadi kita bisa bilang minusnya nggak usah diabaikan aja nggak apa-apa. Berarti 0,027 dikali dengan 931. Jadi satuannya mega elektron volt ya. Ini hafal nanti. Tinggal dikali ya. Oke, paham ya? Oke, nomor 20 ini berhubungan dengan defek massa. Yang penting defek massa itu rumusnya jumlah proton dikali massa proton tambah jumlah sineutron dikali massa sineutron. Sebenarnya ditambah lagi dengan jumlah elektron dikali massa elektron. Tapi karena massa elektron itu kecil, ukurannya sangat kecil, jadi kita tiadakan aja nggak apa-apa ya. Dikurang massa inti massa intinya. Kalau tadi di sini helium, berarti massa inti helium. Berarti kalau nomor proton ya, perhatikan ya, helium itu kan 42. Berarti kita bisa bilang kan nomor atom itu kan sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron. Sedangkan sedangkan jumlah neutron sama dengan nomor massa tadi 4 dikurang, ini kan nomor massa atau massa lah, dikurang sama nomor atom. Jadi 4 dikurang 2. Jadi jumlah si neutronnya ada 2. Jadi protonnya ada 2. Massanya itu ini 1,0076 tambah neutronnya ada 2. Massanya ini 1,08 088 dikurang massa si intinya ini 4,003. Jadi kalau kita kali ini jadi sama dengan 2,0152 tambah 2,0176 dikurang dengan 4,003. Kalau kita jumlah menjadi 4,0328 dikurang dengan 4,003. 10 aja kita buat ya. Atau 0,030 ya. Jadi jawabannya sama dengan 0,0. Ini kan jadi 0. Jadi kan ini 4,0030. Kita kurangin lah. Berarti 0,08. Ini 8. Ini 9. Ini 2. Jadi 0,0298 SMA. Oke ya, bisa ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Ini sama seperti tadi juga, sama aja. Jadi nanti besar energi ikat itu sama dengan defek massa dikali ya, 931 mega elektron volt. Defek massa tadi jumlah si protonnya ada 8. Berarti 8 dikali massa proton
Massa proton itu 1,008 tambah. Jumlah si neutron juga 8. 8 dikali 1,009 dikurang massa intinya itu 16,012 dikali 931 mega elektron volt. Jadi kalau kita kalikan ini jadi 8,064 tambah 8,072 dikurang 16,012. Ini hati-hati ya, ini butuh harus detail nih, ini nggak bisa dibulatin nilainya. Ya nanti pembulatan di akhir aja. Jadi kalau ditambah ini jadi 16,136 ya, 136 kali dikurang 16,012 kali 931 sama dengan 0,124 dikali 931. Nanti ini kalian kalikan aja, ini gampang lah ya. Nanti kali-kali. Oke, ya paham ya? Nomor 22 ini sama. Ini sama kayak yang tadi partikel alpha tadi ya. Oke ya, jadi untuk soal pilihan bergandanya ada 22 soal hitungan. Kalian bisa cek sendiri, nanti tinggal kalian betul-betul kuasain aja soal yang Bapak kasih. Tentang pembahasan yang Bapak kasih ini, usahakan maksimal. Jangan ada yang kerjasama, dan jangan ada yang, terutama jangan ada yang ngopek gitu ya. Cobalah karena ini ujian terakhir, udah terakhir, usahakanlah dengan maksimal ya. Oke ya, jadi cuman itu yang bisa bantu untuk ujian semesternya. Semoga ujian semesternya berhasil. Nanti untuk pembahasan atau model soal ujian akhir sekolahnya Bapak bakalan buat lagi videonya. Oke ya, selamat berjuang ya. Terima kasih.